Oke, terima kasih Mbak Denok atas kesediaannya hadir di podcast HR30 with Chris. Ini podcast untuk sharing tentang perjalanan karir yang kita harapkan bisa bermanfaat bagi penonton podcast podcast HR30 with Chris ini. Nah, pemirsa mungkin juga pengen tahu ini tamu kita kali ini adalah Mbak Denok. Kalau beliau selalu menyampaikan saya tukang sampah katanya. Tapi nanti kita dengar kisahnya. Ini adalah seorang social entrepreneurship yang telah bergelut lama di bidang penanganan sampah dan telah Eh, banyak juga mendapatkan penghargaan. Nanti pasti banyak pengalaman beliau yang sangat menarik yang mungkin bagi generasi muda khususnya kalau berminat dalam bidang social entrepreneurship yang memberikan dampak sosial kepada masyarakat ini pasti akan sangat bermanfaat. Nah, ini kita awali dulu nih Mbak Denok. Bisa mungkin ceritakan kenapa sampai terjun di bidang ini. Kan awalnya karirnya di Astra. Astra itu kan juga betul. perusahaan yang jadi idaman banyak anak muda ya. Begitu tamat kuliah, oh kalau udah kerja di Astra kan di Indonesia ini termasuk yang paling diidam-idamkan lah ya, paling Eh, menarik gitu. Kenapa kok bisa beralih gitu? Dan apakah pengalaman di Astra dulu juga ada berpengaruh terhadap pilihan karir ke social entrepreneur? Gimana ceritanya nih, Mbak? Ya, halo Pak Kris, halo sobat semua. Oh, ini seru nih ya. Kalau bicara memang betul saya 12 tahun bekerja di Astra. Saya berada di Accounting and Tax Division. Seru di sana pastinya, tetapi kemudian perjalanan waktu kemudian membawa saya pada suatu titik yang membuka mata saya. Problem sampah kita sudah terlalu besar. Kalau 10 tahun yang lalu, saya berpikir bahwa kalau tidak ada orang muda, kalau 10 tahun yang lalu masih muda ya, itu tidak ada orang mau bergelut, berkecimpung, kemudian mau terlibat dalam pengelolaan sampah ini, nggak tahu tuh negeri ini mau jadi apa gitu ya, bumi ini mau jadi apa gitu, meskipun di kemudian berlalu 10 tahun sekarang pun kita masih melakukan banyak upaya untuk penyelamatan bumi. Jadi memang di dalam perjalanan waktu harian di Astra itu kemudian menemukan titik bahwa problem sampah Jakarta tuh besar gitu. Tetapi waktu itu ketika Jakarta, wah nampaknya kalau Jakarta besar berarti kota kabupaten lain pasti juga besar juga gitu ya. Kemudian Ya. memang rela memutuskan keluar dari Astra, pulang kampung ke Solo, kemudian bergerak kelola sampah di Solo. Kalau ada yang bertanya kenapa di Solo? Ya harus pulang kampung lah ya. Kalau di Jakarta nggak punya penghasilan, saya nanti malah jadi apa gitu kan. Tapi kalau pulang ke Solo, saya punya uang 5.000 rupiah pun saya masih bisa makan nasi kucing sama es teh. Aman gitu ya hidup ya. Gitu. Jadi lebih baik memang pulang ke Solo. Dan kalau tadi pertanyaannya, apakah Astra memberikan sesuatu begitu ya? Pasti. Di sekarang ini kalau saya tidak mendapatkan pengalaman panjang dari Astra, rasanya per sampai hari ini saya tidak akan memiliki komitmen yang besar, tidak akan loyal, tidak akan disiplin. Sampai di titik hari ini pun, apa yang saya bawa dari Astra masih masih nempel dan kemudian bahkan saya sebarkan kepada banyak orang muda, kepada banyak orang-orang yang mau menjadi seperti saya. Pasti, saya juga berterima kasih ke Astra karena membawa hal yang luar biasa, pastinya loyalitas, kerja keras, disiplin, kemudian komitmen yang tinggi, begitu. Kalau sampai sekarang ini, loyalnya di mana? Ya, kalau dulu di Astra digaji kan ya. Kalau sekarang kan nggak ada yang gaji gitu ya. Harus cari makan sendiri pun tetap loyal gitu. Jadi rasanya Astra membawa peran besar untuk saya sampai di titik hari ini secara psikologis ya. Gitu Pak Kris. Ya, menarik nih karena jadi ada values, ada nilai-nilai yang bisa Mbak Denok ambil gitu ya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pengalaman itu tidak berlalu begitu aja, tapi Betul. ada kemampuan baik
sikap mental, kemampuan teknis yang kemudian menjadi dasar menjalani karir berikutnya sebagai social entrepreneurship. Karena dunianya kan berbeda nih ya. Tadi Mbak Denok bilang saya di Astra sih enak digaji gitu ya, loyalitas kepada Sekarang perusahaan, menggaji tapi ya. orang Sekarang memberikan menggaji gaji, Wah. dan orang switch itu kan nggak gampang ya, switch dari yang Betul, betul. digaji terus kemudian mencari cara. Memang ada satu sisi ada kepedulian tadi Mbak Denok bilang kan, kepedulian melihat masalah sampah, tapi satu sisi kan juga perlu perlu Tetap untuk hidup. hidup, perlu untuk hidup ya. Nah ini kan daya tahannya kan belum tentu Betul. siap ya kalau orang nggak punya nilai-nilai yang kuat ya. Nah ini gimana nih pengalaman switching karir ini kan dari seorang yang tadi itu digaji, sudah punya karir yang cukup mapan, 12 tahun itu bukan waktu yang singkat, kemudian harus menjalani apa yang di apa passionnya gitu ya, kepedulian tadi, tapi harus juga survive. Nah ini Ya, secara mental dan pengalaman waktu itu gimana Mbak Deno? Bisa betul. Jadi switching. Jadi memang saya tuh dibilang orang gila begitu ya kalau di Solo karena sudah enak di Astra, gaji puluhan juta gitu ya. Kemudian rela meninggalkan Astra bergelut dengan sampah. Tetapi apa ya, kok di saya satu keyakinan bahwa ketika saya atau kita semua mencintai ibu bumi ini, ibu bumi itu akan memberikan kepada kita jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Itu yang Hmm. ada di dalam otak saya. Kalau kita bicara ibu bumi, bicara siapa? Bicara alam semesta. Bicara siapa? Bicara Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ketika kita mencintai bumi, ketika mencintai alam semesta, ketika mencintai Tuhan kita, jangan pernah takut. Itu aja. Mungkin itu makanya saya dibilang orang gila gitu ya. Karena saya lebih mengandalkan sisi spiritual yang saya miliki, bahwa Tuhan tuh nggak tidur kok, apapun yang kamu lakukan untuk kebaikannya gitu ya, kebaikannya itu kan termasuk alam semesta adalah dia ciptakan sebenarnya baik, kemudian per hari ini nggak jadi baik tuh dan kita mau mbak menjadi baik, ini kan sebenarnya kita melakukan untuk dia, Allah Bapa di surga, Tuhan kita, nggak perlu khawatir kok, karena Tuhan tuh bicara sama saya Pak Kris. Jadi ini lebih ke sisi Ya. spiritual ya. Denok, tugasmu tuh hanya dua, bersyukur dan sukacita. Sisanya dia yang kerjakan. Apa enggak Hmm. gila ini ya? Enggak ngeri gitu ya. Enggak ngeri dalam artian apa? Ketika saya menapaki dari awal nol sekali saya door to door dari kelurahan ke kelurahan meminta Pak Lurah, Pak Camat, Bu Camat begitu boleh enggak saya dampingi warganya untuk kelola sampahnya. Di awal-awal saya sering ditolak. Hmm. Sering sekali ditolak. Ngapain sih Mbak Deno kelola sampah kan sudah ada dinas yang bertugas untuk itu gitu. Hmm. Sering kali ditolak begitu. Tetapi kemudian untungnya dapat ini nih ilmu dari Astra nih, harus kuat gitu ya, maju terus gitu ya, maju terus. Tapi kemudian ketika waktu saya ditolak, saya berpikir nih, hati-hati ya Pak Lurah, Bu Lurah. 2-3 tahun lagi, you cari saya, you pasti cari saya gitu ya. Karena problemnya pasti akan semakin besar untuk persampahan itu. Ya, Dan ya. terbukti sekarang memang saya duduk manis di rumah aja dicari orang gitu ya, karena mereka butuh saya mengedukasi, butuh terlibat di masyarakat gitu. Jadi kalau bos saya kenapa switch-nya kok kelihatannya gampang banget sih, No? Enak banget sih, No? Ya, itu di depan layar ya. Di balik layar kan nggak pernah tahu ya bagaimana saya kalau sudah, Tuhan, capek loh Tuhan. Gajinya kecil gitu ya kalau kita bicara secara materi gitu ya. Capek gitu. Tapi Tuhan selalu sampaikan, enggak, nak. Terus, nak. Lari, nak. Kalau saya bilang, udah ya berhenti ya. Enggak suruh berhenti, malah suruh berlari gitu ya. Jadi memang kalau saya kemudian semuanya berjalan setahap demi setahap itu pasti akan rencana Tuhan, dan kalau melihat ini pasti sisi spiritual saya yang lebih kencang. Jadi Ya. tapi kalau di depan media saya nggak bisa bicara sisi spiritual itu ya, pasti saya akan bicara secara politisnya. Ya problem sampah kita besar banget. Kalau kita serahkan semuanya ke pemerintah, nggak sanggup nih pemerintah. Jujur, semua kota kabupaten di negeri ini pasti tidak sanggup pemerintahnya.
kalau semua kita serahkan pada pemerintah. Dan harusnya yang harus kita pahami bahwa sampah kita ya harus tanggung jawab kita gitu. Sampahmu ya tanggung jawabmu, sampahku ya tanggung jawabku. Jangan kemudian sampah kita jadi tanggung jawabnya Pak Lurah, Pak Camat. Betul, mereka punya kebijakan, tapi kita harus terlibat gitu. Dan keterlibatan itu ternyata setelah berjalannya waktu butuh edukasi. Dan kalau sampai per hari ini, saya edukasi bahkan sudah masuk ke sekolah. Secara formal pun ada sisi kecintaan lingkungan itu mulai ditumbuhkan lewat sekolah. Jadi antara formal dan informal terus berjalan supaya tumbuh kesadaran loh. Kalau enggak kita Ya, siapa lagi loh yang mencintai bumi ini? Kita nggak usah bicara perubahan iklim, apa es di kutub utara mencair, begitu ada beruang kecil hanya berdiri di atas bongkahan es yang kecil, terlalu berat gitu ya. Urusin aja kota kita juga masih terlalu berat benar. kok. Ya, kelurahan kita masih berat kok. RW kita terlalu berat kok. Ya, paling kecil apa sih? Dari rumah kita sendiri saja. Gitu. Jadi pertanyaannya sebenarnya apa ya? Kalau switch-nya nampak begitu indah, begitu karena saya mengandalkan jujur secara spiritual, kenceng saya bundelan pegangan sama Ya, pencipta ini bahwa dia tahu kok gitu. Dan saya juga makin tahu bahwa saya diutus memang untuk ini gitu. Karena ya. nggak banyak orang yang mau diutus untuk di jalur Wow, yang ya. ini. Meskipun sekarang saya sudah merasakan bahwa anak-anak muda yang sudah mulai teracuni dalam tanda petik oleh saya gitu ya, mereka terlibat. Dan saya senang. Dan atau kalau kemudian lahir orang-orang muda seperti Pandawara di saat sekarang, wah, kalau saya meyakini bahwa itu perjuangan kami juga, saya dengan pejuang 10 atau 15 tahun yang lalu, dan buahnya di sekarang gitu. Jadi Ya. buahnya nggak harus hari ini kami lakukan, besok So, ada buahnya kemudian dinikmati, enggak kok. Masih bisa 10-20 tahun lagi buahnya itu kita nikmati. Mungkin ketika saya tiada, buahnya baru bisa dinikmati nanti anak cucu atau generasi berikutnya. Gitu Pak Kris. Wah ini ceritanya udah mulai ya. cerita cerita yang banyak yang nggak nalarnya gitu ya. Ya, jadi Gitu. tapi kalau saya ambil dari cerita itu berarti seorang yang switching ke social entrepreneurship itu memang harus punya satu tadi kepedulian terhadap kepedulian sosial ya, kepedulian sosial mau itu bidang sampah, mau itu nanti bidang yang lain, tapi ada kepedulian Pendidikan ya. sosial yang kuat ya. Dan kemudian kepedulian sosial itu dilandasi oleh suatu ya, nilai-nilai tertentu ya. Bisa nilai-nilai itu bisa nilai-nilai spiritual kayak tadi sampaikan Betul. Pak Renok, bisa juga nilai-nilai universal yang lain ya, yang yang sifatnya memang menjadi pegangan yang kuat dari orang yang mau menjalani apa karir di bidang sosial ini seperti yang dijalani Mbak Reno. Nah, Betul. ini modal dasar untuk bisa switching nih karena eh, apa berkecimpung di dunia sosial ini yang tadi disampaikan Mbak Reno kadang-kadang kan nggak bisa quick result ya. Betul, betul, Kalau betul. kalau di dunia kerja kan ya saya bekerja hari ini ya akhir bulan saya digaji kan gitu. Gaji. Sudah ada kepastian ya. Tapi gaji saya Kalau bisa harian loh, Pak. ya maksudnya kan tadi di dunia kerja ada kepastian ya. Betul. Kalau di kalau di entrepreneurship apa hasil itu kan akan timbul dengan usaha kita yang dilakukan dan itu bisa sekarang, bisa tadi kata Pak Deno bisa 5 tahun lagi, Betul. bisa 10 tahun lagi. Impact impactnya kan yang mau dicari ya. Impact bukan quick result kayak finansial, tapi impact sosial yang tadi disampaikan pengaruhnya kepada masyarakat. Dan itu perlu istilahnya itu perlu nafas yang panjang gitu ya, daya Betul. tahan. Perlu ususnya juga harus panjang usus. Iya. Dan Iya. apa daya tahan itu yang menjadi kunci ya, daya tahan itu menjadi kunci. Eh, dan itu hanya bisa terjadi kalau lihat cerita tadi, eh, kalau punya keyakinan yang kuat tadi ya, punya nilai-nilai keyakinan yang kuat mendasari kepekaan sosial, kepedulian sosial tadi. Nah ini Ya, jadi kalau eh, memang setengah-setengah sih mendingan nggak usah aja gitu.
Kalau setengah-setengah jangan aja gitu. Mau nyebur ke dunia sosial planner, mendingan nggak usah aja karena jujur pasti butuh tenaga yang besar. Nah, kan entrepreneur apa social entrepreneur ini juga berbeda dengan entrepreneur yang pure bisnis ya, Mm-mm. pure bisnis. Nah, gimana Mbak lihatnya nih karakteristik yang khusus, yang spesifik dari social entrepreneur kalau dibandingkan dengan bisnis entrepreneur yang lebih profit oriented ya. Kalau tadi kan perbedaan dengan bekerja sebagai pegawai seperti di Astra, switching, kita tadi udah lihat gimana Mbak Deno menjalaninya. Lalu kalau kemudian kita bandingkan dengan bisnis entrepreneurship yang profit oriented, dibandingkan dengan social entrepreneurship yang Mbak Deno jalan ini, apa kira-kira yang menjadi pembeda yang sangat signifikan dan yang Mbak Deno jalani itu yang harus memang diantisipasi lah gitu ya supaya itu bisa dijalani karirnya di bidang social entrepreneurship ini. Ya, pasti kalau di social entrepreneurship kita pasti dihadapkan pada ya pribadi ini harus menjadi role model gitu. Oke. Pasti kedepannya akan memiliki banyak followers Hmm. yang akan mengikuti apa yang kita inginkan gitu ya. Karena dampaknya akan nanti meluas secara sosial. Kalau sosial kan nggak mungkin satu dua orang yang akan terlibat, tetapi lebih banyak orang yang mengikuti akan jauh lebih baik, dampaknya akan jauh lebih besar. Kalau jadi role model, followernya banyak, harus apa nih? Gitu. Balik lagi nih, amunisinya harus disiapkan tadi. Ya harus menjadi pribadi yang baik, harus punya komitmen yang baik, harus loyal, harus disiplin. Kalau mulut ini mulut ini bilang A ya sampaikan A begitu sehingga follower kita ngerti nih bahwa apa yang akan kita kerjakan ini baik adanya Ya. gitu. Jadi ini kunci juga ketika mau menjadi sosiopreneur, ya silakan menjadi pribadi yang baik dulu nih. Artinya apa kalau menjadi pribadi yang baik? Berarti kita harus bisa memimpin diri sendiri dulu, baru kemudian kita mengajak banyak orang untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan, Hmm. gitu. Kalau di perusahaan kan sudah ada SOP, job desk gitu ya, KPI gitu ya, kita tinggal ikuti. Ya, memang ada pimpinan-pimpinan, tetapi ketika menjadi sosiopreneur, pimpinannya siapa? Ya kita yang menjadi sosiopreneur Hmm. itu. Ya. Siapa? Nggak, memang awal-awal mungkin nggak ada karyawan ya, tapi followers atau pendukung kita atau orang-orang yang mengikuti kita. Dan kalau ini berjalan sudah bagus, yakin deh, yang ngikutin nggak satu dua, bisa puluhan, ratusan. Kalau di Solo per hari ini nasabah bank sampah kami baru di titik sekitar 30.000 orang. Hmm. Ketika saya mengatakan, hey, itu gitu, 30 orang akan bergerak A. Hey, B, yuk kita akan bergerak untuk B. Tetapi saya memberikan kebebasan kepada teman-teman di wilayah untuk menentukan nasib sendiri-sendiri nih. Oke, role modelnya bilang A, tapi bisa dimodifikasi kok jadi A aksen gitu ya, sesuai dengan kearifan lokal. Hmm. Jadi mereka memiliki ketertarikannya sama, tetapi apa yang mengimplementasikannya atau membuat ini sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Dan ini menjadi menarik karena bisa jadi RW 1 dengan RW 2 punya kearifan lokal yang berbeda nih. Meskipun role modelnya bilang A, tapi yang RW 1 bisa A aksen, yang RW 2 bisa aksen dua nih, dua kali nih. Jadi menarik. Kalau mau ditelusuri, akhirnya kemudian kami menjadi tempat penelitian, Pak Kris. Silakan nanti teman-teman yang mau meneliti kami. Secara riset kami sangat menarik gitu. Dari dipandang dari banyak sisi itu sesuatu yang menarik, sosiopreneur ini, termasuk gerakannya, termasuk impact-nya, termasuk perubahan mental yang kemudian dimiliki oleh orang-orang yang menjadi pengikut dari si sosiopreneur ini Hmm. gitu. Dan apakah ini tidak bisa dikloning? Amat sangat bisa dikloning. Atau kemudian misalkan saya menjadikan orang lain menjadi seperti saya, sangat mungkin. Karena saya juga sudah menelurkan, menelurkan ya, memiliki teman-teman yang sudah menjadi mentor sendiri, mereka juga bisa sanggup berdiri seperti saya, meskipun mereka nggak pernah mau, ya janganlah, mosok kami ada di atasnya Mbak Deno. Tapi sebenarnya boleh banget gitu. Kalau prestasimu jauh lebih bagus, itu oke, saya akan dorong gitu. Tetapi semuanya balik lagi jam terbang gitu ya, sampai di titik yang Ya. mereka akhirnya harus dapat. Dan amat sangat mungkin
diduplikasi atau direplikasi, baik itu personnya atau programnya di satu titik lokasi ke lokasi yang lain. Ya. Gitu. Jadi menyenangkan sebenarnya kalau ini. Silakan riset kami, Pak Kris. Ya, ini menarik nih apa role model ya. Jadi artinya karena ini menyangkut permasalahan sosial, berarti kan ada perubahan sosial juga tadi ya, kata Mbak Deno kan orang Betul, peduli sampah, diedukasi, jadi peduli sampah, jadi mengurusin supaya bersih. Nah, betul, perubahan sosial ini perlu ada teladan ya, perlu ada role model betul, untuk menunjukkan how to-nya, untuk menunjukkan konsistensinya. Nah, ini mungkin menjadi ciri khas yang berbeda dengan bisnis entrepreneurship ya. Kalau entrepreneurship secara bisnis itu lebih kepada produk yang mau jasa produk yang mau di deliver sepanjang itu memenuhi kebutuhan konsumen dia bisa jalan ya. Kalau betul, betul, ini produknya adalah perubahan sosial. betul, Kalau betul. yang menjalankan itu tidak menunjukkan teladan melakukan perubahan itu ya dia nggak bisa jalan ya. Menarik. Nah ini kan kalau dilihat dari pengalaman Mbak Denok nih kan 12 tahun di Astra pasti saya yakin nggak ngurusin sampah kan. Nah ini gimana caranya Mbak Denok karena role model kan perlu juga pemahaman ya. Kita kalau nggak paham kan nggak bisa menunjukkan juga. Gimana Mbak Denok leverage atau meningkatkan kemampuan, kapabilitas terkait sampah dan seluruh hal yang ya, berkaitan dengan itu ya. Misalnya pengolahannya, penanganannya, atau bagaimana Sampai membuat kolaborasinya ya. Kok per kolaborasinya, hari ini di kolaborasinya sudah kami nilai sudah ekonomisnya, bagaimana membuat itu jadi punya nilai ekonomis. Itu kan sesuatu yang ada bidang tertentu gitu. Gitu gimana Mbak Neno meningkatkan iya, kemampuannya? Karena kan selama ini tadi itu belajarnya accounting, mungkin kan kerjanya di Astra. betul. Apa yang Mbak Jadi Neno memang lakukan? memang belajarnya harus cepat, Pak Kris. Ya, Dari mulai belajar accounting, meskipun sampai hari ini pun pelajaran accounting pun akuntansinya masih jalan. Karena akhirnya kita berbicaranya mengenai circular economy dan ada cuannya gitu ya. iya, iya, Sampai per hari ini. iya. Memang belajarnya cepat. Belajarnya cepat itu sebenarnya sosial media membantu saya untuk belajar meskipun hanya tidak bertemu dengan orang-orang yang sudah berkecimpung sebelumnya, tapi belajar cukup banyak. Tapi satu sisi ketika saya di Jakarta, saya bertemu dengan teman-teman Grupes. Grupes itu gerakan orang muda peduli sampah dan lingkungan hidup. Ini Hmm, adalah orang-orang muda yang kenceng banget. Sekarang masih ada juga di Jakarta teman-teman Grupes, masih bergerak aktif juga. Saya belajar cukup banyak dengan mereka, mulai dari bagaimana pengomposan, bagaimana dan saya tidak jarang juga menjadi narasumber untuk mereka. oke. Dan dari Grupes ini, ternyata Grupes ini punya kakak nih, namanya Pepuli, Hmm, pemerhati peduli lingkungan hidup. Beliau lebih banyak akademisi, jadi ibu bapak yang S3, doktor, profesor di bidang lingkungan ya. hidup itu yang mendampingi Grupes ini. Jadi sampai per hari ini pun saya masih diberi akses untuk belajar kepada mereka. Jadi nggak worry lah untuk urusan begitu-begitu. Bahkan kemarin saya juga diminta menjadi narasumber untuk mereka gitu. Hmm, Karena beliau ini lebih banyak secara akademisi, teori, dan saya lebih banyak praktisi. prakteknya. Jadi ya, kemudian pasti kalau di Solo itu kan orangnya ini ya, orang terunik di Indonesia mungkin. Kalau kita sudah mampu menyelami orang Solo itu sebenarnya menyelami Indonesia itu dapat. Apa uniknya? Apa uniknya? Wah, itu sudah terbukti nampaknya ya. Apa uniknya? Di depan tuh nampak baik, di belakang bisa jadi menghujam gitu. Tapi bagaimana sebagai role model bisa menyelami orang-orang. Nah, di situ kita juga belajar tuh. Dan itu menjadi seni tersendiri buat saya ya, secara pribadi. Seni menyelami kelompok kelompok ini Hmm, karena saya tidak mau mendampingi hanya privat begitu ya 5-10 orang saya nggak mau 30 50 100 orang 200 orang satu RW lebih banyak lebih bagus dan itu adalah proses menyelami itu belajar juga karena tadi RW 1 dengan RW 2 bisa jadi beda-beda. berbeda sifat kearifan lokal gitu tetapi sebenarnya kok teorinya bagaimana memilah sampahnya mengolah sampahnya sama saja tetapi menariknya ketika satu lokasi ke lokasi yang lain akan memiliki seni yang berbeda karena bertemu dengan orang-orang yang berbeda.
Nah, kalau sampai per titik hari ini di Solo kami ada 200 titik bank sampah unit, ada di RW, kemudian RT dan juga sekolah. Hmm. Kemudian kami di bank sampah induk ini kalau dulu sampah dikelola dari rumah dibawa ke bank sampah larinya ke pengepul, sekarang dari rumah sudah dipilah masuk ke bank sampah unit, kemudian kami jemput di bank sampah induk. Di induk kami langsung bekerja sama dengan ADUPI, Asosiasi Daur Ulang. Jadi langsung Hmm. masuk pabrik daur ulang. Sehingga harapannya sirkular ekonominya berjalan. Secara uangnya berjalan, secara produknya, sampahnya masuk pabrik daur ulang, kemudian kembali ke masyarakat, tidak masuk ke TPA. Hmm. Dan yang sampai per tahun 2023 selama setahun, perputaran uang kami dari pengelolaan sampah di hulu, di bank sampah kami dari 200 titik tadi sekitar 1,5 miliar per 2023. Harapannya tahun 2024 kita bisa meningkat lagi dengan semakin banyaknya tumbuhnya bank sampah. Hmm. Jadi ekonominya dapat, lingkungannya dapat menjadi bersih, kemudian secara budayanya dari yang kemarin tidak peduli menjadi peduli, sampah, kemudian sosialnya, kalau kemarin tidak pernah bertemu tetangganya, kemudian hobinya hanya gibah, sekarang karena bertemu tetangga dengan kelas sampah itu, kemudian warga jadi guyup rukun. Hmm. Gotong royongnya jalan. Kemudian efek pertahanan keamanannya pasti, kalau warganya guyup rukun, pasti kampungnya akan aman. Hmm. Gitu. Jadi semua aspek, wah ini orde baru banget ya. Poleksos Budankam itu dapat semua tuh dari pengelolaan sampah. Gitu Pak. Terus tadi ini Ya, menyenangkan karena berbasis masyarakat. ya. Jadi memang spektrum kemampuannya juga luas ya, yang harus dikembangkan oleh seorang social entrepreneur. Di situ ada kemampuan teknisnya, dalam hal ini sampah, pengolahan sampah dan sebagainya. Ada juga tadi itu kemampuan non teknis, terutama pendekatan sosiokultural, ya gimana membina hubungan, gimana melakukan pendekatan. Kemudian juga ada aspek finansial, aspek sirkular ekonomi tadi yang membuat ada nilai ekonomisnya. Jadi memang spektrumnya perlu dipersiapkan ya, spektrum kemampuan untuk mendapatkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan dalam socio entrepreneurship ini. Dan tadi Dan pasti harus mau belajar. Untuk belajar ya. sosiopreneur sendiri harus terus belajar. Iya. Belajarnya bisa tidak hanya formal, tapi juga tadi itu ya dari komunitas-komunitas yang ada, saling sharing dan sebagainya gitu ya. Nah ini kan Betul. salah satu yang Mbak Renok pernah ikuti, saya tahu dari pengalamannya kan pelatihan di Jepang ya. Dan Betul. kita tahu di Jepang itu apa Ya, ya coba kita IATS Forum tunjukkan ya. kaosnya ya. Kita tunjukkan kaosnya. Ayo Presiden IATS. IATS Forum. Dan kita IATS tahu Forum. Jepang salah satu negara yang sangat bersih ya, sangat Betul. sangat disiplin dalam pengelolaan sampah. Apa ini juga memberikan kontribusi kemampuan dan inspirasi bagi Mbak Deno untuk menggeluti bidang sosial entrepreneurship ini? Gimana nih, Mbak Deno? Ya, terima kasih IATS Forum. Jadi ketika di angkatan saya, Pak Kris, dari Jepang itu meminta kira-kira teman-teman peserta ini kalau mau ke Jepang mau kemana nih? Gitu. Dan nggak ada dari peserta dari berbagai negara itu menginginkan berkunjung kemana. Tetapi saya kekeh mau berkunjung ke recycle center, Hmm. pusat daur ulang. Dan kemudian dikabulkan. Dan kemudian semua teman-teman saya ikut ke sana. Ketika kami berkunjung ke sana selama 2 hari, setiap pulang sampai ke asrama saya nangis, Pak. Hmm. Nangis. Jujur nangis. Karena di recycle center itu, di Suzuka City itu, pengelolaan sampah 80% dikerjakan oleh robot. 20% dikerjakan oleh manusia. Tetapi sampah yang masuk di dalam recycle center ini sudah harus dipilah dari rumah Hmm. sebelum masuk ke recycle center ini. Nah, Ya. kemudian saya berpikir, kalau Jepang punya begini, mereka sudah 50 tahun belajar kelola sampah, pilah sampah nih. Kalau Indonesia juga butuh 50 tahun lagi, waktu itu tahun 2013 tuh saya berangkat ke Jepang, kalau butuh 50 tahun lagi, berarti tahun 2063
Indonesia baru punya gedung seperti ini nih, gitu. Bayangan saya, gila 50 tahun, mau jadi apa negeri ini? Gitu, dengan jumlah penduduk yang sebanyak itu, gitu. Mulai saya berpikir, enggak deh, jangan 50 tahun deh, kita persempit 20 tahun aja, kita sudah harus punya seperti ini deh. Dan rasanya ini tahun ke-10 sudah mulai tumbuh ya, beberapa Hmm. kota kabupaten yang memiliki tempat-tempat pengolahan sampah yang mulai baik, gitu. Meskipun memang harus berawal dari pemilahan sampah. Kalau Kota Solo pun akhirnya memiliki pemilahan sampah atau recycle center seperti ini, ya harus diawali dengan memilah sampah. Kalau memilah sampah artinya apa? Kita harus punya budaya baru nih, gitu. Dari yang biasanya lempar sampah kita menjadi memilah nih. Dan untuk mencapai itu apa? Dibutuhkan edukasi nih. Nah, Hmm. kalau edukasi ini siapa yang melakukan? Pemerintah nggak yakin deh, gitu ya. Kemudian kurikulum pelajaran di sekolah juga nggak ada tuh kegiatan ada memilah sampah. Akhirnya kalau saya dengan distrik,nya Kota Solo, masukkan ini. Dan bersyukur karena sekarang dengan Merdeka Belajar ada kurikulum yang tematik untuk gaya hidup berkelanjutan. Hmm. Terima kasih Pak Nadim. Karena kemudian akhirnya kami dijawel juga untuk terlibat di sekolah-sekolah. Dan itu penting. Sekolah pun kami mengajar juga dari mulai PAUD, TK gitu ya. Itu penting karena mengubah budaya rasanya ketika semakin sejak dini akan jauh lebih bagus. Ya. Nah, kembali ke Susuka Recycle Center tadi, nggak cuman itu tuh, gitu. Di depan gedung itu, sayangnya kan nggak boleh bawa kamera ya, jadi saya tidak bisa memotret begitu. Di depan itu ada lubang, Pak. Besar sekali lubangnya itu. Saya tanya, lubang itu dibuat 5 lubang begitu. Pak, ini buat apa nih lubang ini gitu. Jadi satu lubang itu dipakai untuk kelola sampah sisa makan warga. Kelola sampah sisa makan warga, satu lubang itu sanggup untuk nampung sampah sisa warga selama 10 tahun. Ya. Untuk apa nanti Pak? Waktu itu saya belum kebayangkan kalau memang sampah sisa makan itu akhirnya jadi kompos. Hmm. Dan Susuka City ini 70%-nya adalah petani. Jadi, kata Pak, ini bikin nangis lagi nih, kata Kepala Recycle Center-nya, jadi Recycle Center ini sanggup memberikan kompos untuk petani kami Ya. untuk 50 tahun ke depan gratis. Padahal penduduknya sama dengan Kota Solo, hanya sekitar 600.000 jiwa. Loh, 600.000 jiwa memberikan komposnya 50 tahun ke depan untuk petaninya gratis. Indonesia punya 270 juta ini. Sampah sisa makan kita luar biasa nih. Kalau nggak terkelola, larinya kemana nih? Sedangkan satu sisi, petani kita mencari kompos aja, mencari pupuk aja, Bisa. nangisnya setengah mati nih. Saya nggak Hmm. mau bicara mafia ya. Saya nggak mau bicara mafia. Tapi kalau ini kita bisa kolaborasikan, oke, entah gimana caranya, nggak perlu kok petani kita susah cari Kompos. pupuk gitu ya. Saya nggak mau lanjut lagi ya, karena itu agak ngeri gitu ya. Gitu. Maksudnya secara eh, penalaran ini dapat banget sirkuler dari sampah ini. Nah, kenapa sampah ini makin banyak? Karena siklus hidupnya tuh nggak nyambung gitu. Akhirnya berujung hanya dari sampah. Ketika kita sampah sisa makan siklusnya kita putarkan jadi kompos, nanti untuk menanam sayurnya kita pakai, kan siklusnya jalan nih. Ya. Sama juga sampah organik ketika masuk pabrik daur ulang, tidak berakhir di TPA, kan siklusnya jalan terus nih. Nah, bagaimana nih? Ketika waktu itu saya pikirkan ini gimana nih cara menyambungkan siklusnya ini supaya jalannya kenceng. Dan saya berterima kasih kepada IATS Forum membawa dampak besar. Dan waktu itu 10 tahun yang lalu saya melihat 11 tahun yang lalu ya. Mobil sampahnya mereka itu saya gumun Pak. Gumun itu bahasa Jawa ya, heran gitu. Heran. Karena ketika sampah terpilah itu dimasukkan ke situ waktu itu ya, sekarang sih udah enggak bagus juga. Pas itu langsung misalkan botol plastik itu di dalam itu langsung diremas gitu. Langsung dicacah. Saja. Iya, langsung masuk pabrik daur ulang. Dan rasanya negeri ini sampai di 10 tahun terakhir saya pulang dari Jepang belum ada tuh. Tapi ini Solo bakalan punya nih. Mobil yang sama seperti Jepang. Akan dibeli. Masukan dari saya. Ayo beli. Punya anggarannya gitu. Jadi harapannya, karena sebenarnya kalau kita bicara sampah, bukan hal yang kotor kok, bukan hal yang jijik kok. Ini hal yang menarik sekali karena problem ini dialami kota kabupaten bahkan dunia gitu. Kalau nggak banyak orang muda Keseharian, terlibat. keseharian Tuh. masyarakat ya, sampah. Betul.
dan menarik gitu. Ya, Kalau mau dikulik tuh menarik banget gitu. ya. Jadi itu Oke. sebenarnya IAS Forum itu menjadi titik balik saya juga. Itu Ya, ada di buku saya, malah pamer buku nih. Nggak kelihatan ya? Ah, buku saya nggak kelihatan. Ada di buku nanti di saya ini, izinkan aku mengolah sampah ini. ya. Nah, ini cerita juga bagaimana IAS Forum menjadi titik balik saya berani resign dari Astra. Setahun berikutnya setelah saya dari IAS Forum di Jepang, setahun berikutnya saya resign. Saya dibilang anak kurang ajar gitu ya, kurang ajar. Sudah diberangkatkan ke Jepang belajar, Dikirim pulang resign gitu ya. Tapi dikirim waktu itu ke saya Yacht Forum sampaikan, malah keluar ya. iya, saya sampaikan terima kasih saya sudah dibesarkan Astra. Ini saatnya saya membesarkan orang lain di luar sana yang belum berdaya. Gitu rasanya begitu Pak Kris. Yes Forum Ya, sampai per hari ini terima kasih dukungannya teman-teman dari alumni yang luar biasa pastinya semuanya jadi orang gitu ya. Nampaknya yang belum jadi orang hanya saya. Jadi malu saya. ya ini Eh, apa kisahnya ini menarik berarti ada hal penting terus belajar ya. Kalau Betul. kalau kita mau menggeluti satu bidang dalam pilihan karir kita, Pak, misalnya di sini pilihan karir social entrepreneurship, maka continuing education atau belajar lagi, cari kesempatan untuk belajar di formal maupun informal, sama seperti yang tadi Mbak Dina lakukan, mengambil peluang untuk belajar lagi di IATS Forum. Ini adalah program yang sangat bagus yang sampai hari ini Ya, terus berjalan ya. IATS Forum di Jepang, saya dan Mbak Deno ini adalah alumninya, beda angkatan. jauh Tapi ya Pak. Saya angkatan 50 Pak. Bapak angkatan berapa ya Pak? angkatan 27. Wah, setengahnya. Jadi hal-hal yang menarik bisa diperoleh di situ sesuai bidang masing-masing, minatnya, Hmm, karena program-program seperti ini multi aspek ya, Mbak Deno ya. Jadi betul. bisa sangat berharga untuk meningkatkan kemampuan kita dengan belajar, studi banding, melihat praktek-praktek yang lebih baik, yang bisa memberikan kita inspirasi untuk menerapkannya di wilayah kerja kita atau di bidang kerja kita. Jadi para generasi muda yang mau menggeluti social entrepreneurship, jangan lupa terus belajar kan gitu ya pesannya Yes, berarti Pak Nino ya. Dan betul. salah satunya bisa mendaftar di IATS Forum kan, bisa di Betul. IATS Forum. Teman-teman silakan mendaftar IATS Forum. Ini buat saya pengalaman luar biasa. Ini leadership training. Jadi memang mau membentuk pribadi-pribadi Iya, ini menjadi pemimpin formal dan informal. Gitu. iya. Jadi harus sama-sama, yuk terlibat di situ. Keren deh pokoknya programnya. Ya, ini eh, tidak terasa udah sekitar 30 menit nih Mbak Deno. Jadi mungkin satu hal terakhir nih di sharing pengalaman ini. Kalau Mbak Deno melihat dunia social entrepreneurship ya, Hmm, sudah bergelut tadi itu mungkin sekitar 10-11 tahun ya. Apa nih pesannya kepada generasi muda yang mau membina karir di social entrepreneurship? Apa ya, tipsnya gitu ya? Apa tipsnya? Apa yang perlu disiapkan? Apa yang perlu dilakukan sehingga betul-betul mengembangkan karirnya di social entrepreneurship, memberikan dampak kepada masyarakat, tapi juga ada kepuasan terhadap keyakinan yang dimiliki ya, nilai-nilai yang dimiliki. Gimana Mbak Neno? ya. Teman-teman muda yang pasti dunia sosiopreneur peluangnya masih terbuka sangat besar di negeri ini ya. Karena sebenarnya kalau sosiopreneur pasti berawal dari problem. Problemnya bisa dari lingkungan Ya, hidup, kemudian pendidikan, kesehatan, mungkin disabilitas. Dan kalau mau terjun di situ, yang pasti niatkan. Niatkan. Karena pasti bebannya, oh ini nggak nakut-nakutin ya, bebannya pasti akan lebih berat, tetapi ketika niat itu kenceng, yakin deh, indah banget. Ketika menjalani itu indah banget. Jangan pernah takut karena sambil berjalan bisa sambil belajar. Ini eranya kolaborasi, jangan lupa juga berkolaborasi dengan ya, banyak pihak yang sebenarnya ini bisa menambah pengetahuan kita, menambah pengalaman kita untuk menjadi pribadi yang tadi menjadi role model yang benar gitu ya.
Dan jangan lupa juga, ya ini nih, buat mencoba IATS Forum, karena di sini banyak banget program baik yang rasanya setelah lepas dari sana membuat kita jadi berubah. Membuat jadi berubah. Dan rasanya mungkin tidak hanya IATS Forum, kalau memang ada beasiswa, Ya, leadership training apapun, lokal atau nasional ataupun internasional, silakan mencoba. Jangan batasi diri sendiri, ya, tapi mencobalah mencari banyak relasi, mencari banyak jejaring yang pasti yang akan bisa menumbuhkan lebih membuka semangat, kemudian pengetahuan. Yang pasti kalau berjejaring banyak orang tuh happy kok gitu. Dan kemudian menjadi memantapkan diri kita untuk menjadi sosiopreneur. Ayo, ya. ini peluangnya gede banget. Orang muda, Gen Z khususnya, ya boleh bantu kami juga karena kami cukup kesulitan di media sosial begitu ya. Dan ini adalah kita bisa saling berkolaborasi. Kalau mau jadi seperti saya, boleh kontak Pak Kris gitu ya. Atau langsung kontak saya siap memberikan ilmu saya. Karena satu, ketika saya nanti meninggalkan dunia, ilmu saya nggak saya bawa kok. Akan lebih baik kalau saya sharingkan, saya berikan ilmu saya full kepada orang-orang, teman-teman, adik-adik, ataupun siapapun yang mau menjadi sosiopreneur seperti saya. Ya. Tetap semangat karena ini mengasihkan. Coba tadi dilihat dari awal sampai akhir, apakah saya tidak ada momen saya tidak tersenyum begitu ya? Ciri khasnya Masih Mbak Deno tersenyum. itu selalu selalu happy kalau Mbak Deno. Betul, karena jujur sosiopreneur ini indah. Iya. Jangan khawatir untuk nggak dapat makan. Toh nyatanya saya 11 tahun gendut-gendut aja. Gitu ya. Teman-teman muda tetap semangat. Yuk kita sama-sama ini peluang besar setelah menjadi teman-teman karyawan, sosiopreneur menjadi peluang besar di negeri ini untuk kita semua orang muda terlibat menjadikan Indonesia menjadi lebih baik di 2045. Iya. Gitu Pak Kris. Yes. Biasanya kan di podcast ini saya Mm-mm, suka menyebutkan ada filosofi ya mm-mm. dari yang disampaikan oleh narasumber. Saya lihat nih filosofi untuk social entrepreneurship ini adalah filosofi seperti padi gitu ya, padi Padi. ya, filosofi padi. Jadi artinya semakin dia berisi, semakin Amin, amin, eh, amin, nunduk amin. ya, semakin Menunduk nunduk. ya. Artinya kalau orang mau bergerak di social entrepreneurship tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Deno, semangatnya memang harus untuk melayani gitu ya, untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, untuk menyelesaikan permasalahan sosial, untuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Dan pikiran itu yang menjadi komitmennya sehingga mungkin nanti ilmunya semakin berisi, pelayanannya semakin berisi, tetapi tidak mengejar ketenaran atau tidak mengejar penghargaan tadi ya. Itu hanya bonus, tapi Betul. kemudian lebih akhirnya lebih humble, lebih lebih menunduk atau lebih rendah hati ya, sehingga makin banyak orang yang dapat dipengaruhi ya. Karena Ya. tadi itu kan role model kan mempengaruhi masyarakat untuk menjadi care terhadap problem-problem sosial tersebut. Kira-kira filosofi itu sesuai nggak? Keren. Keren. Dan itu masih terus belajar, Pak Kris. Untuk Iya, bisa menunduk itu perlu kan belajar belajar terus. semakin berisi, semakin belajar, apa semakin belajar semakin berisi dan semakin menunduk seperti padi ya. Terima Oke, kasih. terima kasih nih Mbak Deno. Nah, menutup Sama-sama. podcast kita ada sedikit istilahnya rapid games nih, rapid game. Ah, Jadi ya. jawaban singkat aja dari Mbak Deno nih. Ya, oke, oke. Kalau disuruh milih nih Mbak Deno lebih milih Wah, eh, deg-degan saya. Deg-degan. lebih memilih mendapatkan penghargaan, kan udah banyak nih Eh, eh, penghargaannya nih. Lebih eh, memilih eh. mendapatkan penghargaan atau lebih memilih respon masyarakat, Berkarya dong. respon masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Ya, nampaknya yang kedua ya, berkarya itu jauh lebih penting. Kalau penghargaan itu bonus. Ketika kita Bonus. berkarya, tulis ikhlas, saya nggak akan cerita kemana-mana kok. Kalau wartawan mencari saya, bukan saya kemudian, hei liputlah saya. Enggak kok, saya duduk manis saja dicari. Tetaplah berkarya. Kalau penghargaan itu bukan
saya yang menyampaikan, tapi sesama dan alam semesta yang menyampaikan bahwa kamu layak untuk diberi penghargaan gitu. Jadi pertanyaannya yang kedua, yang penghargaan itu menjadi yang kedua gitu. Oke. Tetap berkarya Ya, gitu. Nggak dapat penghargaan, tetap berkarya aja. Karena pasti berkarya. nanti ada momen yang pasti dapat penghargaan. Nggak Jangan harus patah, dalam bentuk fisik ya. jangan patah semangat ya. Iya, betul, Pak Kris. Oke. Nah, kalau di apa di kembali lagi misalnya 10 tahun yang lalu gitu ya, disuruh memikir ulang ini dengan apa yang udah dijalani Mbak Deno. Mau lanjut di Astra atau mau tetap memang social entrepreneurship? Aduh, kalau mau itu sebenarnya dua tahapan yang beda. Kalau saya nggak di Astra, mungkin saya juga nggak bertahan sekarang, Pak. Gitu. Jadi nggak bisa dipilih nih. Karena dari Astra itu saya dibekali, begitu ya. Kemudian Ya. sekarang jadi lebih tough lah di sekarang. Jadi Gitu. nggak ada Tapi kalau nanti Astra butuh direktur untuk saya menjadi Astra Recycle Center, boleh kok panggil saya. menerima ya, menerima Iya, pinangan. Astra Recycle Center. Boleh. Halo, Pak Dir. Hadirnya Astra gitu ya. Sampahnya Berarti kan banyak Astra ya. Ayo dikemanakan sampahnya gitu. ya berarti Mbak Neno artinya tidak ada penyesalan ya dalam pilihan Hmm, karir social entrepreneurship. Jadi memang kalau kita punya keyakinan, punya passion, tidak ada kata menyesal ya dalam pilihannya betul, kan. betul sekali. Oke. Nah ini berikutnya nih Mbak Neno. Ya. Kalau apa kan kadang-kadang kita pilihan kita ini nih. Kalau Mm-mm, anak kita atau saudara kita atau mm-mm, orang-orang yang lebih muda dari kita, eh, pilihannya kan mungkin bisa beda ya. betul. Tapi kalau anaknya Mbak Neno misalnya, Mm-mm. itu Mbak Neno pengennya dia jadi social entrepreneur atau jangan deh, jangan kayak seperti mama deh. Bebas aja mereka. Mereka mau menjadi apa? Mau seperti jadi mamahnya, toh melihat mamahnya adalah pribadi yang apa ya, nggak buruk kan ini. Kalau mau menjadi seperti saya, ini jalan profesi ini nggak buruk kok gitu. Bahkan lebih banyak mencari orang-orang muda untuk menjadi berprofesi sebagai tukang sampah berdasi gitu ya, tukang sampah intelektual gitu. Karena pastilah kalau anak-anak sudah tahu bahwa menjadi tukang sampah tetapi memiliki konsep yang berbeda dengan image gambaran banyak orang kalau tukang sampah itu pasti harus hitam, kemudian kumel, rambutnya keriting-keriting gitu ya, bau, nggak makan sekolahan, nggak dapat beasiswa gitu. Itu image yang dulu sih. Kalau image yang sekarang sih nampaknya tukang sampah boleh cantik, boleh ganteng, boleh berpendidikan tinggi, boleh wangi gitu ya, boleh makan sekolah yang tinggi gitu, boleh dapat beasiswa internasional, boleh kok. Jadi Iya, iya. Ya membawa ini gambaran yang berbeda benar. mengenai tukang Jadi sampah artinya itu. artinya dari pertanyaan tersebut adalah kalau pilihan karir kita sudah mantep, itu Mm-mm. apa kita harus bangga dengan pilihan karir kita ya. Betul, Jangan betul. jangan khawatir. eh, di situ memang passion kita, di situ memang semangat kita, maka kita jalani dengan kesenangan dan dengan kebanggaan terhadap profesi pilihan karir kita. Pak Kris, dari saya satu dong. Ah, silakan. Ya, ini buat teman-teman semua yang melihat podcast hari ini yang rasanya seru ya. Pesan saya, bumi adalah rumah kita bersama yang harus kita jaga dan kita rawat secara bersama-sama. Karena belum ada planet yang lain nih selain bumi yang dapat kita tinggali. Gitu, Ya. Pak Kris. Rumah kita bersama, sama-sama menjaga ya. Betul. Oke, sangat menarik. Terima kasih banyak sharingnya, Mbak Denok. Terima kasih, Pak Kris. Sukses. Amin. Sukses juga buat Pak Kris.